Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami semakin memasuki masa Natal. Masa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam wujud yang sungguh-sungguh manusia. Tapi pada saat yang sama adalah sungguh Allah. Yang lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, yang hari ini kita dengarkan bagaimana beliau mendapat kabar dari malaikat Tuhan dan bagaimana beliau menjawab ya dari semua rencana Allah yang begitu agung dan mulia. Bantu kami juga terbuka untuk menjawab ya pada rencana Allah itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan tentang kabar gembira kepada Maria atau kepada Yosef berulang-ulang kita dengarkan dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam kedalaman, dari berbagai macam sudut pandang dan pengalaman. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan mungkin satu aspek yang perlu kita miliki, yaitu apa yang disikapi oleh Bunda Maria. Maria merenungkan, menyimpan perkara itu dan merenungkan dalam hati. Maria bertanya, ya, meski tidak mengerti. Dan Maria terkejut. Pengalaman yang mungkin pengalaman yang tidak biasa dan pengalaman yang mengejutkan, pengalaman yang mungkin ada tanda petik juga unsur sedikit mengagumkan tapi juga menakutkan. Tremendum and fascinosum, mengagumkan tetapi juga ada unsur menakutkan dan ada pertanyaan di situ. Maria tidak mengerti, tidak memahami, tapi dia bertanya apa arti salam itu. Saudara, kata mengerti, memahami, kata mencoba menyelami, merefleksikan, merenungkan pengalaman hidup kita sebagai pengalaman di mana kita mencoba memahami dengan baik apa rencana Allah bagi hidup kita manusia. Dan itulah cara pengarang kitab suci, pengarang Injil mencoba memahami perjalanan hidupnya, tetapi lebih pada perjalanan Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Lebih kepada fokus bukan pada dirinya tetapi pada Allah. Apa rencana Allah bagi hidupnya demi orang lain. Jadi perspektifnya dia hanyalah sebagai alat di mana Tuhan memakainya demi untuk manusia, demi untuk orang lain. Supaya orang lain memahami rencana itu dan Tuhan berkehendak juga itu terjadi dan terwujud dalam perjalanan sejarah keselamatan. Nah, kata kunci di situ adalah Maria bertanya dalam hati. Maria menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Kata kunci di situ, merenungkannya, ya, memahaminya meski tidak mudah. Nah, disitulah Bunda Maria ketika dia mau mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan masukan-masukan, Maria terbuka dan mendengarkan Roh Kudus. Roh yang berbicara, roh yang merevelasikan, membuka misteri Allah yang sulit sekali kita pahami dengan pengetahuan dan kacamata kita dalam perspektif kita manusia. Dan inilah saya kira yang perlu kita coba pahami dengan baik. Karena apa? Dengan begitu maka kita mencoba mengerti, memahami kehendak Allah. Saya katakan mencoba dan mengerti, memahami kehendak Allah karena kita sendiri manusia yang berdaging, yang berdaging dan menyejarah ini mempunyai banyak kelemahan, keterbatasan. Ya. Sehingga menangkap realitas ilahi yang begitu besar, begitu mulia, kita punya keterbatasan dan kerapuhan dan ketidakmampuan. Nah, disitulah kita lihat bagaimana Bunda Maria
menerima kabar dari malaikat Tuhan. Sekali lagi, dan ini bukan yang gampang ya. Jadi ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan sendirian ya, dan malaikat datang kepada dia ya, kemudian mengatakan, hai engkau, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu ya. Bagaimana Lukas mencoba menerjemahkan pengalaman Maria pribadi ini ya, yang saya yakin bahwa Bunda Maria menyatakan, menceritakan kisah tentang tawaran kabar gembira dari malaikat Tuhan itu kepada dirinya. Karena ini pengalaman personal, karena ini pengalaman ilahi ya. Nah, Lukas mencoba memahaminya, menangkap apa yang diceritakan oleh Bunda Maria. Nah, jadi di sini satu sisi bahwa Bunda Maria menceritakan, dia sebagai guru, dia mengulang apa yang dia alami, diceritakan kepada para rasul, ya. Dan Lukas menerima itu, saya kira dari Petrus yang mendengarkan apa yang disampaikan Bunda Maria kepada para rasul. Jadi para rasul itu tidak hanya mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, tapi juga para rasul itu mendengarkan ajaran Bunda Maria. Dan tentu saja Yesus pun bahkan mendengarkan ajaran Bunda Maria, pengalaman Bunda Maria. Karena apa yang dia alami secara personal dengan malaikat itu diceritakan Bunda Maria kepada para rasul, kepada Yesus bahkan ya. Dan disitulah berkembang kisah tentang kanak-kanak Yesus ya. Kisah tentang pengalaman Bunda Maria, kisah tentang pengalaman Yosef. Nah, disinilah saya kira saudaraku terkasih, dan saya duga mari kita belajar seperti Bunda Maria ya. Pertama, setiap orang pasti mempunyai pengalaman personal, pengalaman ilahi dengan berbagai macam cara. Maka kata kuncinya adalah keterbukaan. Sekali lagi, keterbukaan. Tidak sesulit apapun, tetap terbuka. Dan yang kedua, kita belajar mohon Roh Kudus untuk mencerahkan apa yang kita alami itu. Ya, keterbukaan itu mengandaikan kita bertanya, apa artinya ini? Ya, menyimpan cerita-cerita, kisah-kisah hidup kita di masa lalu, dan kita bertanya, apa artinya ini? Ya, seperti Bunda Maria, apa artinya ini? Ya, apa arti salam itu bagiku? Ya, apa arti pengalaman akan Allah yang kualami itu? Ku coba mengerti, memahaminya, menangkapnya. Dan itu bukan yang gampang, maka kita membutuhkan karunia yang kita sebut dengan Roh Kudus. Ya, karunia yang Allah sendiri memberikan kepada kita, Roh Kudus kepada kita, membuka mata kita, membuka batin kita, membuka panca indera lahirnya, tapi juga panca indera batinnya. Jadi proses kabar gembira malaikat Tuhan kepada Maria itu yang diceritakan dengan kalimat yang cukup pendek itu juga suatu proses yang tidak sekali jadi, tidak satu hari, tetapi juga suatu proses yang nampaknya tidak segampang itu gitu loh. Ya, nampaknya tidak segampang itu, maka Maria juga terjadi proses pergulatan, perjuangan, pendalaman, pemahaman yang lebih dalam. Ya, Maria bertanya itu, menceritakan berulang-ulang, lalu didengarkan oleh para rasul, lalu diceritakan secara begitu simpel, begitu sederhana pesan itu kepada yang kemudian ditulis oleh Lukas atau Matius juga. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya kita mengalami Allah yang hidup, yang bekerja, yang mengubah hidup kita, yang merencanakan hidup kita, yang hadir dalam diri kita dalam kesulitan, dalam apapun yang kita alami. Maka kita mencoba keterbukaan itu, pengalaman itu kita terbuka, lalu mencoba pertanyaan, apa arti, apa makna? Ya, apa arti, apa makna? Ini penting sekali di dalam proses pendalaman hidup iman kita secara mendalam. Ya. Ketika orang tidak berani bertanya apa artinya, apa maknanya. Jadi pengalaman itu seperti lepas begitu saja. Tapi ketika kita mencoba mengerti, memahami, merenungkan, duduk diam, apa arti pengalaman itu? Lalu kita mencoba mencari pasal-pasal teka-teki yang tak terjawab itu. Lalu kita mencoba merenungkan, bertanya, mencari dan menemukan kurang lebih gambaran apa yang Tuhan inginkan pada saya.
Dan inilah saudaraku terkasih, latihan kita bagi Anda mungkin ketika tidak bertanya seperti itu, lalu habis gitu loh, hilang begitu saja. Dan itu tidak membuat kita menjadi mendalam. Demikian juga ketika kita menyimpan perkara perjuangan, pergulatan, jatuh bangun kita, penderitaan kita, salib kita, dan hidup sukacita bersama Allah. Di dalam penderitaan itu kita melihat Tuhan yang hadir. Beberapa hari yang lalu saya mendengar dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan padang gurun. Anda tahu padang gurun tentu saja. Ekstrim, malam hari begitu dingin, siang begitu panas, hanya ada debu, sendirian, ya tak ada teman, tak ada fasilitas yang enak, dan itulah padang gurun hidup kita. Tetapi Yesaya mengatakan justru di padang gurun itu akan mengalir air yang meluap ke kiri, ke kanan, dan ke utara, dan kemanapun juga. Akan mengalirkan sungai, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Coba Anda bayangkan apa artinya itu. Artinya bahwa makna terdalamnya bahwa kita akan mengalami padang gurun, mengalami kesulitan, mengalami problem, masalah yang tak mudah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita setia, kita tenang, kita damai, akan memunculkan kebahagiaan, konsolasi dalam hidup kita. Nah, itulah, jadi kita melihat begitu cermatnya pengarang-pengarang kitab suci, pengarang-pengarang Injil, pengarang surat Paulus dan segala macam. Mereka mencoba menggali, merenungkan pengalaman batin mereka bersama Allah. Dan ternyata Tuhan juga punya rencana dengan menuliskan itu supaya kita juga mengalami kurang lebih apa yang harus kita alami. Ya, pengalaman kita itu adalah pengalaman yang harus kita gali sendiri, yang harus kita jalani sendiri. Kita hanya melihat pengalaman orang lain sebagai panduan, tetapi saya harus memotong babat hutan-hutan itu supaya saya bisa jalan. Pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Anda, dan Anda harus membabat. Dan itu juga semua orang juga demikian, para kudus. Sekali lagi saudaraku terkasih, saya berharap Anda semua mencoba mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup Anda. Dan pertanyaannya, apa artinya? Apa maknanya? Dan kemudian kita merenungkan, kita bertanya, dan mohon Roh Kudus menerangi apa yang ingin kita mengerti. Meski kita tahu ada unsur iman, ada unsur keyakinan, ada unsur penyerahan diri, Tuhan punya rencana atas hidupku yang bisa menolong orang lain yang dapat memahaminya. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda juga tergerak untuk melayani, untuk semakin dalam mengenal Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.